Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kafid Ismail, MPD. Saya Wahyu Saputra dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 1. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Ekonomi semester 1. Halo anak-anak, selamat pagi, siang, ataupun malam. Bagaimana nih kabarnya? Apakah semua baik-baik saja? Apakah semua baik-baik saja? Good. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang PPS atau Pasar Persaingan Sempurna. Di sini Anda yang tahu belum apa itu PPS? Belum tahu ya? Apa ada yang tahu tentang apa itu PPS? PPS, Pasar Persaingan Sempurna. Nah, apa sih Pasar Persaingan Sempurna? Di sini ada yang tahu belum? Belum ada yang tahu? Coba kalian bisa tebak nggak? Apa sih pasar persaingan sempurna? Nah, aku jelasin ya. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya meliputi penjual, pembeli dengan jumlah yang banyak. Nah, di situ sudah meliputi pasar PPS. Jadi penjual dan pembelinya tuh relatif banyak. Jadi mudah banget kita menghafalnya ya. Pasar persaingan sempurna atau yang disingkat PPS mempunyai karakteristik nih. Nah, PPS ini mempunyai 5 karakteristik yang secara umum. Nah, harus kita ketahui apa saja sih itu karakteristik tentang PPS atau pasar persaingan sempurna nih. Ciri yang pertama nih, yaitu banyaknya penjual dan pembeli. Itu menjadi pembeda antara pasar-pasar yang lain dengan pasar PPS. Kemudian, dari ciri yang pertama tersebut akan berdampak pada ciri yang kedua, yaitu produsen price taker. Jadi, karena banyaknya penjual dan produsen, otomatis tidak bisa mengontrol harga. Nah, sehingga tidak bisa menetapkan harga suatu barang, maka produsen berhak sebagai price taker atau pengambilan penetapan harga yang telah disepakati oleh pasar. Karakteristik atau ciri yang ketiga yaitu barang yang dijual pada PPS atau pasar persaingan sempurna itu homogen, yaitu sama. Contoh dari barang homogen yaitu beras. Misalkan beras itu berasal dari Cianjur atau berasal di daerah Jawa yang lainnya. Itu kalau dicampur jadi satu, kita tidak bisa membedakan itu beras itu dari mana. Beda dengan beras yang sudah yang ada di toko-toko atau yang sudah di Alfamart itu yang ada kemasannya sendiri, itu udah milik hak paten. Yang tersebut bukan termasuk barang homogen lagi. Karakteristik yang keempat adalah tidak adanya hambatan masuk pasar. Jadi produsen itu ingin masuk atau bergabung pada PPS atau ingin keluar itu tidak ada hambatan. Misalnya seperti tidak adanya hambatan penguasaan, tidak ada hambatan bahan baku, dan tidak ada hambatan izin tertentu. Karakteristik yang kelima adalah informasi sempurna. Seperti apa sih? Seperti mengenai produk yang ditawarkan kepada pembeli. Jadi pembeli di situ tahu harga pokoknya dan tahu harga keuntungan yang diperoleh oleh penjual itu. Jadi disitulah terjadinya informasi yang sempurna. Baiklah, setelah kita mempelajari tentang ciri atau karakteristik pasar persaingan sempurna, berikut kita akan juga mempelajari tentang kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu konsumen memiliki banyak pilihan produsen atau banyak pilihan barang yang diproduksi dari segi penjualan. Misalkan gini ya, misalkan kita mau beli apa gitu, misalkan kita mau beli pulpen nih. Nah, di toko itu tuh ternyata harganya mahal. Terus kita bandingkan dengan toko yang lain. Jadi kita tahu nih di mana tempatnya toko yang murah, di mana tempat toko yang mahal. Jadi kita bisa membandingkan antara satu toko dengan satu toko lainnya. Itu yang menjadi kelebihan dari PPS, yaitu pasar persaingan sempurna. Kelebihan yang kedua dari PPS yaitu surplus atau keuntungan konsumen dan produsen itu maksimal. Produsen tidak mengambil keuntungan secara tinggi atau berlebihan. Nah, di situ berarti masyarakat atau konsumen juga akan mendapatkan keuntungan juga karena pilihannya banyak. Jadi
Itu tuh tidak ada yang saling dirugikan antar satu sama lain. Karena produsen juga untung, masyarakat pilihan yang banyak juga untung. Dan masyarakat bisa membandingkan semua barang itu, karena di PPS ini barang dari produsen itu berbagai macam bentuk dan ragamnya. Setelah kita mengetahui apa itu kelebihan dari PPS, kita juga harus tahu apa sih kekurangan dari PPS. Yang pertama adalah riset dan inovasi rendah. Kalian tahu nggak sih kenapa sih kok pasar PPS yang orangnya banyak kok risetnya rendah? Hah? Pengen tahu nggak? Pengen kan? Jadi sini ya aku bantuin jawab. Karena pada jangka panjang, harga yang diterima produsen itu kesepakatan pasar. Jadi, labanya itu normal atau nol ya. Normal atau nol. Jadi tidak ada riset atau pengembangan dari produk. Minim sekali pengembangan dari produk itu karena normal ya, nol. Kemudian yang kedua yaitu laba yang dapat normal. Nah kan yang tadi aku jelasin, yang kekurangan kedua ini laba yang didapat normal, yaitu dia itu tidak untung ataupun tidak rugi. Nah, jadi itu tuh makanya dari itu risetnya itu sangat rendah.